Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat, dengan saya yang setia menemani hari-hari sahabat dengan kisah-kisah inspiratif yang tentunya akan menambah hasanah keilmuan kita bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang keunikan jenazah Kiai Habibullah Rais saat dibawa ke pesarian atau pemakaman, tempat peristirahatan beliau yang terakhir. Namun sebelum cerita ini dilanjut, mungkin di antara sahabat ada yang masih belum subscribe channel ini, agar segera tekan tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar syiar beliau dan faedah yang terkandung bisa sampai kepada sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih sahabat, semoga kita semua tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama mendapat barokah para masyayikh dan orang-orang saleh lainnya. Amin amin Allahumma amin. Hari Ahad, tanggal 16 Dzulqa'dah tahun 1431 Hijriah, adalah hari dan tanggal di mana Kiai Haji Habibullah Rais selaku muassis Pondok Pesantren Al-Islam Kelabaan menghadap kepada Sang Khalik, sanak famili, alumni, pecinta, para tokoh dan para masyarakat sangat merasa kehilangan dengan wafatnya sosok Kiai yang selama ini menjadi pilar pengokoh dan figur Islam di Kabupaten Sumeneb, khususnya di daerah Bulu-Bulu. Sehingga satu persatu dari mereka mulai memadati lokasi pesantren atau rumah duka guna menyumbangkan doa dan penghormatan terakhir kepada beliau yang selama ini mereka idolakan. Seringkali kita jumpai di berbagai daerah di mana jenazah dibawa, dipikul dan diantar ke liang kubur, selalu diiringi dengan pembacaan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan hampir menyeluruh di berbagai daerah dan berbagai lapisan, baik itu warga biasa, pejabat, bahkan tokoh-tokoh agama, ketika jenazah mereka dibawa ke tempat peristirahatannya yang terakhir, maka gemuruh lantunan tahlil senantiasa menyertai jenazah mereka. Di saat keranda beliau muassis Pondok Pesantren Al-Islam Kelabaan, jenazah Syekhana Kiai Haji Habibullah Rais berlahan meninggalkan halaman Pondok Pesantren Al-Islam Kelabaan. Air mata dan isak tangisan dari keluarga, para santri, alumni, warga dan para pecinta beliau terus pecah meluap, tidak bisa dibendung lagi. Rasa kehilangan dan sedih yang sangat mendalam amat terlihat dari wajah-wajah mereka yang rela berdesak-desakan hanya untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada beliau. Gundah gulana saat itu menyelimuti Pondok Pesantren Al-Islam Kelabaan dan sekitarnya. Namun apa boleh buat, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang beliau rindukan,
sudah memanggil beliau untuk menghadap kembali ke hadibaannya. Ada yang sedikit aneh sahabat. Terlihat ribuan jiwa yang saat itu ikut mengantar jenazah beliau, berebut-rebutan hanya untuk bisa memikul dan bahkan menyentuh keranda beliau. Dan anehnya, mereka semua yang memadati suasana dari area pondok pesantren Al-Is'af sampai tempat pesarian serentak dalam satu komando seraya membacakan sholawat Nabi secara bersama-sama sebagai ganti dari bacaan tahlil yang biasa dibacakan di berbagai tempat. Jadi keanehannya, jenazah Syekhona ini ketika dibawa ke pesarian, orang-orang yang memikul dan mengiringi jenazah beliau tidak membaca la ilaha illallah, akan tetapi membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, salawat, bukan tahlil. Tidak biasa, tapi luar biasa sahabat. Ketika menyaksikan proses tajhiz jenazah beliau yang sedikit berbeda, aneh dan unik. Menurut sebagian riwayat menjelaskan bahwa hal tersebut memang wasiat beliau. Entah apa yang sebenarnya menjadi sebab dan tujuan beliau, sehingga hal unik tersebut harus terjadi. Allahu a'lam. Namun kemungkinan besar semua itu adalah isyarah bahwa beliau termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di detik-detik terakhir ini pun beliau ingin semakin dekat dengan sang junjungannya. Imam Jalaluddin Ar-Rumi menjelaskan bahwa kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan orang yang dicintai. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, mungkin di benak kita semua ada pertanyaan, sebagaimana berlaku di masyarakat bahwasanya setiap orang mati, orang wafat itu biasanya akan dibacakan. Bagaimana kalau misalkan ada yang tidak dibacakan kalimat tauhid, akan tetapi dibacakan sholawat? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti ini. Saya lihat dalam kitab Tanwirul Qulub cetakan Darul Fikr Shahifah 206. Ini menjelaskan wa yusannul masyu amamaha wa qurbaha wal isra'u biha wat tafakkuru fil mautih wa ma ba'dahu wa kurihal lagatu wal hadithu fi umurid dunya wa raf'us sautih illa bil Qur'an wal dzikri was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fala ba'sa bihi li'annahu syi'arun lil mayyit. Ini yang saya Al-Fakir jumpai dalam kitab Tanwirul Qulub, yang arti bebasnya disunatkan mengikuti mayit dan bersegera, dan di jalan itu memikirkan tentang kematian. Dimakruhkan
menyaringkan suara, mengeraskan suara dalam urusan dunia, kecuali dengan zikir, dengan Al-Quran dan pembacaan salawat Nabi, maka itu tidak apa-apa karena itu adalah merupakan syiar lil mayyit. Sahabat-sahabat yang berbahagia, semoga beliau diridhai Allah Subhanahu wa taala, dirindukan dan dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah beliau senantiasa bersama kita semua, para santri dan para pecinta beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat menunggu kisah-kisah selanjutnya hanya di channel ini. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.